Terima kasih sudah mampir di channel Hendrik Sungkung. Yang pertama, jangan lupa subscribe, like, komentar, serta share video ini agar video ini semakin hari semakin berkembang. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen, biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan untuk kelas 8. Pada pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-12. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, kita akan lihat indikator hasil belajar. Jadi ada indikator atau hal yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan pengertian bersyukur bukan sekedar pasrah. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara pengertian bersyukur sebagai suatu tindakan aktif dengan bersyukur sebagai sikap pasif. Yang ketiga, diharapkan mulai mempraktekkan bersyukur sebagai tindakan aktif. Jadi ada 3 tujuan atau indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-12. Judul kita bersyukur bukan sekedar pasrah. Oleh karena itu, kalian boleh buka di buku paketnya di halaman 90. Untuk bahan Alkitab, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 15 sampai ayat 18. Di sini sudah Bapak tampilkan ayatnya, kita akan baca. Tolong diperhatikan, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui oleh dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebagai anak-anak remaja yang hidup pada masa kini, ingat bahwa bersyukur bukan berarti kita pasrah pada keadaan, tetapi bagaimana ketika kita bersyukur ada hal yang bisa kita kerjakan, khususnya di masa pandemi seperti ini. Nah, Bapak akan menceritakan sedikit hal untuk kita semua bahwa bersyukur ini di masa pandemi bukan berarti kalian hanya di rumah saja ya, penting untuk di rumah, tetapi Bapak berharap di rumah bukan berarti diam. Di rumah bukan berarti sekedar belajar. Tetapi kalian di rumah ada hal yang bisa kalian kerjakan. Ternyata tanggung jawab belajar tetap dilakukan. Tetapi Bapak berharap kalian ada menghasilkan karya-karya di dalam kehidupan kalian. Nah, kita lihat hari-hari ini orang mungkin merasa ketakutan menghadapi tantangan demi tantangan ya di dalam perjalanan kehidupan. Nah, sebagai remaja jangan sampai kalian hanya bersyukur terus menerima keadaan. Bersyukur ada tindakan yang harus kalian lakukan. Nah, di sini berkali-kali di dalam Alkitab dinyatakan bahwa kehidupan umat Allah di dunia adalah kehidupan yang tidak sebanding dengan kehidupan di surga nanti. Jadi, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, ya, hasilnya tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan nanti di surga. Artinya melebihi kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah, ya, yang kita terima di dalam anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak sebanding dengan penderitaan yang kita kerjakan hari ini. Oleh karena itu, milikilah sifat iman yang aktif di dalam kehidupan kalian, tindakan-tindakan yang bisa kalian kerjakan hari-hari ini. Jangan hanya karena pandemi lalu kalian menyerah begitu saja untuk meraih masa depan dan cita-cita kalian. Ayat-ayat Alkitab dari tulisan Rasul Paulus seperti dikutip di atas kembali menegaskan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang kefanaan kehidupan di dunia karena yang kita kejar adalah kehidupan kekal. Seruan ini nampaknya bertolak belakang dengan ajakan dalam iklan yang meminta setiap orang hidup ya untuk masa kini dengan cukup nyaman sehingga mendorong untuk hidup konsumtif. Hidup sebagai anak Allah adalah hidup yang penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan sekedar untuk memuaskan keinginan pada masa kini. Dalam konteks ini, ketika secara fisik kondisi kita semakin menurun ya karena sakit, penyakit dan proses menua ya, justru secara batin kita bertumbuh karena bertambah banyak pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan kepada kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa kehidupan ini adalah sementara. Tidak ada manusia yang kekal di bumi ini. Semua kita pasti mengalami namanya kematian karena dosa. Oleh karena itu, kita boleh melihat ya iklan-iklan di TV. Bapak tidak pernah melihat ada iklan yang sifatnya seperti untuk hal-hal yang sulit ya. Namanya iklan selalu menjual nilai-nilai di dalamnya. Contoh, jika kamu menggunakan citra mungkin atau ketika kamu menggunakan sampo yang bermerek ini ya, kamu akan penampil dengan kilauan rambut seperti ini. Atau ketika kamu menggunakan facial untuk perawatan muka, nanti mukamu akan kinclong seperti ini. Jadi begitulah tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh iklan. Sementara tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh Alkitab itu berbeda. Walaupun ya kita tahu bahwa secara tubuh fisik manusia akan semakin hari semakin menurun, entah karena sakit yang menderita atau karena bertambahnya usia. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi yang kita kerjakan bukan hanya yang tampak saja. Boleh kita menggunakan untuk mempercantik diri, untuk hal supaya kita berpenampilan bagus, itu wajib kita lakukan. Tetapi jangan lupa kita memperbarui manusia batinia, karena manusia batinia adalah manusia yang nanti kekal.
kekal di api neraka atau kekal nanti di surga. Itu pilihan ada di tangan kalian. Ingat bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, seharusnya semakin bertambahlah pengalaman-pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Nah, sebagai remaja yang hidup pada masa kini, kita belajar bahwa bersyukur bukan tindakan pasrah, tetapi bersyukur justru kita semakin aktif untuk mengerjakan satu hal atau suatu hal yang berguna untuk diri kita sendiri, bukan hanya di dalam kehidupan ini, tetapi untuk kehidupan yang kekal nanti. Berbaharui terus manusia batiniah kita, roh kita, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan masuk di bagian A, pengantar. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur. Di bab yang ke-11 kita telah belajar mengapa bersyukur. Nah, kini kita akan membahas mengenai apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Jadi sekarang ini kita akan bahas apa yang kita perlukan supaya kita mampu bersyukur. Kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah menerima apa adanya atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Nah, jadi bersyukur bukan sekedar bersikap pasif, artinya kita memang menerima, misalnya contoh ya, kita menerima bahwa kita ini ciptaan Tuhan, mau bentuk muka kita seperti apa, kita menerima itu sebagai anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi bersyukur di sini bukan berarti kita diam, ya. Misalkan contoh ya, kita nanti akan belajar bagaimana tindakan aktif yang kita bisa lakukan untuk menjalankan hidup bersyukur. Misalkan kita di masa pandemi seperti ini, ya udahlah, saya mah belajar gitu-gitu aja. Ya udah, karena guru-guru juga menggunakan YouTube, tidak pernah tatap muka dan segala macam. Ya udah, saya begini saja. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita hindari di dalam pemikiran kita. Mungkin kalian berpikir, ya udahlah, mau jadi apa, sudah ada semua. Presiden sudah ada, menteri sudah ada, MPR sudah ada, guru sudah ada, TNI Polri sudah ada, apalagi. Ya udahlah, saya seperti ini aja lah, hidup seperti ini. Nah, itu bersyukur, tapi pasrah dengan keadaan yang dimiliki. Bukan seperti itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita masuk di bagian B, bersyukur bukan sekedar pasrah. Nah, coba kamu sebutkan satu hal yang kamu suka syukuri pada saat ini. Mungkin bukan hanya satu ya, cuma satu, tetapi ada beberapa hal yang dapat kamu syukuri. Bila demikian halnya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengerti mengapa kita harus bersyukur dan hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri? Nah, di sini diminta coba kalian sebutkan satu aja ya. Kalau banyak juga boleh, tapi sebutkan satu aja yang kamu syukuri dalam kehidupan kamu hari-hari ini. Kalau Bapak bersyukur, Bapak sampai pada saat ini dalam keadaan yang sehat, itu karena anugerah dan pemberian Tuhan di dalam kehidupan Bapak. Bapak nggak tahu apa yang buat kalian bersyukur. Tetapi kita belajar di dalam kehidupan kita bahwa bersyukur itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Nah, selanjutnya kita akan coba kita kaji ya, kita akan coba untuk pelajari apa yang mendorong kita untuk bersyukur. Nah, di sini ada beberapa hal kita akan pelajari. Kira-kira apa sih yang membuat orang bisa bersyukur? Pasti ada alasannya. Yang pertama, kita belajar bahwa kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapuskan dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan untuk hidup di akhirat nanti. Jadi yang pertama yang mendasari manusia untuk bersyukur adalah karena karunia Allah. Karunia itu pemberian Allah secara cuma-cuma, dalam bahasa Inggrisnya grace ya. Jadi pemberian Allah yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, di mana pemberiannya itu bukan hanya sekedar kata-kata Allah sendiri, tetapi Allah mau mengambil rupa menjadi manusia ya, yaitu di dalam diri Yesus Kristus dan sama dengan kita. Nah, di sana terjadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib
untuk memberikan kita kehidupan yang kekal nanti di surga. Jadi ada jaminan yang pasti yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersyukur atau alasan kita untuk bersyukur. Yang kedua, kita lihat alasan kita bersyukur. Kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Memberikan orang tua kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. Jadi yang kedua yang kita akan belajar, mengapa kita bersyukur. Yang kedua adalah kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan lupa kebaikan Allah ya di dalam kehidupan kalian. Apa saja? Nah, di sini dikasih gambaran kita punya orang tua. Benar? Kalian punya orang tua, entah itu kalian yang sudah kehilangan orang tua ataupun kalian masih punya orang tua, intinya kita punya orang tua masing-masing. Yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah. Syukuri walaupun di masa pandemi seperti ini kalian bersekolah dari rumah. Tetap ikuti aturan-aturan sekolah kalian masing-masing. Yang kedua, kita diberi kesehatan. Puji nama Tuhan. Di masa pandemi seperti ini banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang merasa pasrah di dalam kehidupannya, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan yang prima. Yang kedua, tempat tinggal rumah. Bersyukur kalau kita punya rumah ya. Bayangin kalau kita tidak punya rumah, hujan, banjir segala macam, kita kebasahan dan kedinginan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kita punya teman. Jadi kalian punya teman dan sempat itu bersyukur ya. Kalian masih ada teman, Pak, saya punya satu aja teman, Pak. Tidak masalah, yang penting kalian punya teman. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia dan yang sangat indah dan subur. Jadi kita bersyukur kita ada di bangsa Indonesia. Pak, saya bersyukur, kurang bersyukur, Pak. Coba saya lahir di Korea, Pak. Mungkin hidung saya seperti hidung Korea. Tidak ya. Ingat, dimanapun kita dilahirkan itu adalah atas ketentuan Allah, kedaulatan Allah, dan kemahakuasaannya Tuhan. Kita hidup di bangsa Indonesia, patut bersyukur kita punya keberagaman suku, budaya, bahasa, dan kepulauan yang begitu banyak. Dan tanahnya juga subur, ya, seperti ada lagu ya, bukan lautan hanya kolam susu ya. Jadi kita tahu bahwa negara kita ini negara yang subur akan kekayaan alamnya. Tidak banyak ya negara-negara di belahan dunia lainnya yang seperti bangsa dan negara kita punya kekayaan alam yang banyak, sumber daya alam yang banyak, ya, tanah subur, kita memiliki 2 musim, hujan dan musim panas, ya. Belum tentu negara-negara lain seperti di negara-negara kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kita berada di bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki budaya yang cukup luar biasa, yang menjadi kita untuk tetap bersyukur. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga ya, alasan kita bersyukur. Kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Yang kita bersyukur bahwa segala hal ya yang kita alami di dalam kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia. Bagi Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, kita akan belajar bahwa misalnya suatu hari kita mengalami kecelakaan, kaki terkilir karena tidak hati-hati ketika turun tangga sehingga tergelincir. Kejadian ya, kaki terkilir sudah sepatutnya kita syukuri karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari sehingga kita tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Jadi ternyata ini sebagai contoh ya di dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami hal yang seperti ini, kalau kita turun tangga terus saat kaki kita mungkin terpecok atau kita tidak hati-hati sehingga ya kita yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, pengalaman yang kita alami itu jangan menjadi sia-sia, ya udahlah memang lagi nasibnya. Justru membuat kita belajar supaya tidak mengalami kecelakaan yang sama. Ya, contoh lainnya ya, contoh lainnya adalah kisah seorang siswa bernama Ani. Ani adalah siswa yang malas belajar dan tidak patuh kepada orang tua dan gurunya. Nah, ini kalau kalian salah satunya seperti ini, Bapak hanya minta bertobatlah ya. Nah,
Selanjutnya kita lihat bahwa suatu ketika sang ibu mengingatkan Ani untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Akan tetapi Ani tidak mengindahkan perintah ibunya tersebut. Keesokan harinya Ani terlambat tiba sekolah dan ibu gurunya sudah ada di dalam kelas. Ketika tiba saatnya memeriksa tugas sekolah, ibu guru mendapati bahwa Ani tidak mengerjakannya. Menurutmu apa yang akan Ani lakukan? Nah, mengakui bahwa ia tidak membuat tugasnya atau ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia membantu ibunya sehingga tidak sempat mengerjakan tugas. Sudah sepatutnya Ani bersyukur bahwa melalui hal ini ia diingatkan untuk tidak melakukan hal yang salah yang akan membawa kerugian. Ia juga dapat mengubah sikap malasnya menjadi sikap rajin. Nah, pelajaran yang dapat kita peroleh dari kisah Ani adalah tidak baik untuk membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua dan juga guru. Jadi ini ya buat kalian semua, malas Pak mengerjakan tugas terus. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa memang tugas itu sebenarnya melatih kalian untuk kalian bertanggung jawab sebagai pelajar. Pelajar tugas utamanya adalah belajar, mengerjakan semua tanggung jawabnya sebagai pelajar. Ketika kalian menjadi orang tua, kalian juga punya tanggung jawab. Bukan kalian sudah menjadi orang tua lalu lepas tanggung jawab. Tidak, orang tua juga sebagai nanti orang tua, kalian juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Banyak sekali, ya. Seorang tua yang berarti ya menafkahi anak, bertanggung jawab mendidik anak, menyekolahkan anak, apalagi semuanya orang tua yang punya tanggung jawab. Jadi jangan berpikir bahwa kalian sebagai remaja punya tanggung jawab yang besar. Belum, sebagai remaja itu baru tanggung jawab secara teoritis. Nah, nanti kalian sudah menjadi dewasa dan berkeluarga, kalian merasakan tanggung jawab yang sesungguhnya. Sehingga kalian menyadari hal-hal yang kalian kerjakan di masa-masa yang lalu, masih kalian remaja masa kini, kalian banyak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dalam bahasa Inggris, time is money. Waktu adalah uang. Waktu seringkali dikaitkan dengan uang. Bahkan Bapak menggunakan bahwa waktu adalah kesempatan untuk melakukan yang baik, khususnya untuk diri sendiri dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi walaupun kita melakukan kesalahan atau kelalaian, hal itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi suatu pembelajaran berharga untuk kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi apapun yang kita alami, mau yang baik yang buruk, sebenarnya itu bisa diubahkan Tuhan menjadi pengalaman yang begitu berharga di dalam kehidupan kita, asal kita mau berubah. Tentunya Tuhan yang mengubah segala-galanya bisa, tetapi kita perlu juga mengubah diri kita, cara pandang kita, dan untuk kebaikan kita. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan belajar dari kesalahan sehingga tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Nah ini, jadi Tuhan sudah memberikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu kemampuan berpikir, kemampuan akal sehat, bahkan kemampuan di dalam hati nurani kita untuk kita terus melatih menjadi lebih baik. Nah, masalahnya kalau kita tidak pernah melatih, ya udah kita akan mengulangi kesalahan yang sama dan menanggung resiko yang sama. Tidak ada orang yang mau mengulangi kesalahan yang sama, tetapi pada kenyataannya manusia suka mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Bapak berharap melalui pembelajaran ini kita mulai mengubah cara berpikir, mindsetnya kita ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat, alasan orang bersyukur, ya, yang akan kita pelajari. Yang keempat, dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Jadi yang keempat ini, mengapa orang bersyukur? Kita diminta untuk menyikapi semua di dalam kehidupan kita dengan sukacita. Ingat, sukacita ya, bukan terpaksa duka cita, apalagi dengan paksa, dengan tidak sepenuh hati atau dengan sungut-sungut. Nah, Allah menginginkan kita untuk memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup yang dikaruniakannya. Jadi Allah menginginkan dalam kehidupan kita bahwa kita itu memiliki sikap. Jadi perlu peran penting dalam kita itu sikap yang optimis dalam kita menjalankan kehidupan yang Tuhan telah berikan, Tuhan karuniakan bagi kita semua. Nah, Allah membiarkan kita menjalani suka, duka, pahit manis karena Allah sedang membantu kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Jadi Allah membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia, itu yang penting. Ya, seperti firman Tuhan tadi di atas.
Tetapi kita juga melihat bahwa ternyata kejadian yang kita alami baik suka maupun duka ya, dan kalian alami di masa-masa remaja ya, tidak seperti waktu kalian masa-masa sekolah bisa ketawa ketiwi dengan teman-teman kalian, terus sekarang kalian hanya bisa WA dan saling menanyakan kabar satu lain. Mungkin kalian mengingat pengalaman kalian bersama. Nah, semuanya itu sebenarnya Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan, bukan pribadi yang cengeng-cengeng, mudah-mudah kayak anak kecil yang nangis-nangis. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita menyerah menghadapi tantangan dan persoalan sekecil apapun itu. Alasan yang kelima, kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia termasuk kita di dunia ini. Jadi kelima kita lihat bersyukur ya. Alasan orang bersyukur ternyata kita menyadari bahwa Allah punya misi bagi umat manusia. Misinya yang pasti ya menyelamatkan manusia dan juga seluruh alam ciptaan ini. Oleh karena itu tugas misi Allah taruh dalam kehidupan kita sehingga kita boleh memberitakan kasih Allah kepada banyak orang. Bahkan kita dikatakan untuk dunia dan dengan segala yang ada. Nah, pengalaman yang kaya atau banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam sehingga membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakannya. Jadi, dengan banyaknya pengalaman atau kita kaya akan pengalaman tertentu di dalam kehidupan kita ya, hal tersebut pasti menghasilkan kesan yang berbeda satu dengan lain atau beraneka ragam ya. Nah, hal itu seharusnya membuat kita lebih menghargai hidup yang Tuhan berikan atau kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi kita belajar untuk menghargai hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Sebagai remaja, sebagai pelajar, kalian bersyukur. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini di dalam kehidupan kita. Hidup tidaklah membosankan karena ada hal-hal yang baru yang membuat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihnya. Nah, ini yang penting anak-anak ya. Hiduplah tidaklah membosankan. Bosan Pak, daring terus. Bosan Pak, begini-begini hidup saya Pak. Nah, itu yang perlu kalian buang dari mindset kalian. Kalian boleh membangun paradigma yang baru, berpikir bahwa kita senantiasa ya mengagumi kesempatan-kesempatan Allah, bahkan karya-karya Allah di dalam alam semesta ini. Kita tahu bahwa Allah akan terus bekerja di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tahu bahwa hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, kita lihat beberapa hari yang lalu ya, tanggal hari Sabtu yang lalu lah ya, kita boleh melihat bagaimana ada dua kejadian yang sungguh miris. Satu pesawat Sriwijaya ya dengan kode 182 jatuh di Kepulauan Seribu dan setara mungkin 50-an orang yang meninggal, dan juga di Cimanggung, Sumedang ya terjadi longsor, banyak korban juga di sana ya, terjadi juga longsor susulan dan mengakibatkan dan Ramil dan juga tim evakuasi ada yang meninggal, ada yang luka-luka berat ya. Kita mungkin melihat dengan kacamata mata kita bahwa hari-hari ini semakin jahat, benar. Tetapi kita jangan lupa ada kesempatan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan manusia sehingga manusia lebih berhati-hati. Ketika kita melihat lokasi ternyata memang sudah tidak ada lagi pohon-pohonan di sana, artinya sudah ada tidak lagi pohon yang menahan tanah dan juga air yang mengalir. Pohon-pohon yang ada sebenarnya itu sangat menolong tanah sehingga tanah tidak mudah terjadi longsor. Nah, oleh karena itu kita penting menyadari kebaikan Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Jangan melihat masalah sebagai persoalan besar dalam kehidupan kita, tapi kita lihat bagaimana Allah bekerja di dalam segala hal. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun Allah tidaklah berpikir sempit seperti itu. Ketika Allah berbuat kebaikan, Ia berpikir untuk semua yang ada di dunia ini, bukan hanya untuk suatu negara atau suku bangsa tertentu saja, tetapi semua umat manusia. Luar biasa bukan ketika Allah menurunkan hujan itu dialami oleh mereka yang menjadi anak-anaknya maupun mereka yang menolak kehadirannya. Jadi kita lihat pekerjaan Tuhan itu bukan hanya seperti kita ya. Kita kalau melakukan kebaikan ya udah, saya belajar supaya pintar untuk diri sendiri, ya udahlah saya melakukan, bantulah beberapa orang teman yang lain yang gak kenal, saya gak akan bantu. Berbeda dengan cara pikir Allah. Allah ketika
mengerjakan sesuatu semua untuk umat manusia. Sebagai contoh, ya, Allah memberikan hujan kepada semua manusia, tidak membedakan itu orang baik, itu orang jahat, tetapi Tuhan memberikan hujan untuk semua manusia. Itu anugerah secara universal. Nah, Tuhan juga memberikan manusia matahari dan juga bulan dan bintang. Matahari untuk menerangi bumi pada siang hari, dan malam bintang yang bulan dan menerangi bumi. Artinya semua dirasakan dan dilihat oleh banyak orang, baik orang yang percaya kepadanya dan orang yang menolaknya. Jadi kita bersyukur karena Allah punya misi dalam kehidupan umat manusia, dan misi itu untuk kita lanjutkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Selanjutnya anak-anak, kita masuk di bagian C, bersyukur sebagai tindakan aktif. Nah, bukan sebagai tindakan pasif. Oleh karena itu kita akan belajar tentang sekumpulan burung ya. Ada cerita menarik tentang kumpulan burung yang mandiri mencari tempat untuk ditinggali. Pada saat udara mulai dingin dan salju mulai turun di sekitar kutub utara, kumpulan burung akan pindah ke kutub selatan. Di kutub selatan sedang terjadi musim panas. Demikian pula sebaliknya, ketika di kutub selatan udara mulai dingin, kumpulan burung ini akan kembali ke utara yang sedang mengalami musim panas. Jadi utara dan selatan itu giliran ya, ada musim panas dan juga musim dingin. Nah, pada suatu perjalanan menuju ke arah kutub selatan, kumpulan burung ini mengalami kelelahan. Pimpinan dari kumpulan burung memutuskan agar mereka beristirahat sejenak di area yang memiliki danau dengan ikan-ikan yang segar. Setelah beberapa hari, pimpinan mengajak kumpulan untuk melanjutkan perjalanan ke kutub selatan. Salah satu burung karena merasa nyaman dengan suasana yang ada, mengusulkan untuk menunda keberangkatan. Biarlah kita istirahat dulu sampai betul-betul kelelahan kita hilang, baru kita lanjutkan perjalanan panjang ini. Usul ini diterima dan kumpulan burung itu bertahan selama beberapa hari. Ketika pimpinan mengajak kumpulan untuk melanjutkan perjalanan karena udara semakin terasa dingin, kembali si burung mengusulkan agar tahan dulu beberapa hari. Nah, tetapi pimpinan tetap menyatakan ingin melanjutkan perjalanan, dan dari pengalamannya ia tahu bahwa beberapa hari udara dingin akan disertai salju sehingga akan membuat perjalanan menjadi semakin sulit ditempuh. Namun si burung tetap memilih bertahan tinggal di sekitar danau dengan alasan ingin memulihkan kelelahannya. Akhirnya mereka berpisah dan kumpulan burung melanjutkan perjalanannya meninggalkan si burung yang tetap bertahan. Si burung sangat menikmati berada di tempat yang nyaman di mana ikan sangat mudah diperoleh. Tanpa ia sadari, tubuhnya semakin gemuk karena sudah berminggu-minggu tidak terbang dan juga ia makan begitu banyak ikan. Apa yang kemudian terjadi? Udara semakin dingin dan air di danau pun semakin terasa dingin. Ikan-ikan menyelam jauh ke dasar danau menghindari air di permukaan yang dingin. Si burung kini sulit mendapatkan ikan dan ia pun merasakan dinginnya udara. Kini ia memutuskan untuk terbang ke arah kutub selatan, tetapi ketika ia mencoba terbang, ternyata ia tidak sanggup untuk terbang tinggi. Tubuhnya yang menjadi gemuk sulit terbang tinggi. Ia mencoba lagi, tapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa hari, tubuhnya mulai kurus karena tidak ada makanan yang bisa disantap. Walaupun begitu, ia tetap tidak bisa terbang karena kini ia menjadi lemah. Akhirnya, burung tersebut pun mati. Cerita ini mengajarkan bahwa kehidupan nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Jadi berdasarkan cerita tentang burung tadi ya, dia merasa nyaman di zona amannya dia. Apa itu zona aman? Zona aman itu biasanya keadaan yang membuat kita tidak bekerja keras, keadaan yang membuat kita tuh nyaman pada posisi tersebut. Contoh, di masa pandemi seperti ini kalian merasa nyaman di rumah. Ya udahlah, kalau ada tugas ya gitu-gitu aja lah. Kalau kumpul juga toh ada dapat nilai walaupun nilai KKM. Nah, disitulah kalian merasa zona amannya kalian. Tetapi Bapak lihat ya, sekian banyak yang mengikuti pendidikan agama Kristen sama Bapak miliki jumlah siswa 120-an ya. Nah, dari sekian banyak memang lebih banyak yang aktif, bahkan lebih banyak setengahnya yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Bapak sangat menghargai. Bapak berdoa semoga kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kalian.
Nah, kadangkala kita mengucap syukur secara otomatis, artinya apapun situasi yang sedang dihadapi, secara spontan kita langsung mengatakan syukur Tuhan. Di satu sisi memang inilah yang diinginkan, namun di sisi lain ternyata dengan bersikap spontan seperti itu kita tidak lagi memakai ucap syukur yang kita naikkan. Jadi kadangkala memang untuk kita bersyukur itu agak susah ya, apalagi keadaan yang sulit yang harus kita alami. Tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, apapun masalah dan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, inilah yang namanya bersyukur sebagai tindakan aktif. Jangan sampai kita terlena di zona aman, di tempat di mana kita merasa itu baik-baik aja. Ingat bahwa sesuatu yang nyaman belum tentu akhirnya bahagia di dalam kehidupan kita. Selanjutnya anak-anak kita lihat bahwa apakah kita bersyukur karena itu diwajibkan? Tentunya tidak ya, bersyukur karena kita tahu bahwa itu karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah sungguh-sungguh kita bersyukur bila berada dalam situasi yang sangat sulit? Selain itu, cukup banyak orang yang salah paham dalam mengartikan makna bersyukur. Apa kesalahan mereka? Yaitu ketika menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah, tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh. Apa bedanya? Sikap pasrah atau disamakan juga dengan sikap fatalistik adalah sikap menerima apa adanya. Nah, bahayanya dari sikap inilah tanpa melakukan apa-apa karena merasa tidak punya kekuatan. Kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Nah, Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif seperti ini. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sulit apapun kita tetap memiliki harapan terhadap perbebasan dari Tuhan. Jadi sikap pasrah ini sangat fatal di dalam kehidupan kita, di mana menerima apa adanya. Ya, keadaan sulit juga ya udahlah, memang sulit keadaan tanpa mencari atau berusaha untuk memecahkan masa-masa atau keadaan yang sulit. Kita berharap ya udahlah pertolongan dari orang, toh Tuhan juga bebaskan nanti. Jadi pasrah itu sifatnya fatal. Nah, pada pelajaran sebelumnya, pelajaran 10 kita tahu bahwa apa yang kita perlu dapat kita sampaikan kepada Allah yang Maha Tahu, ya. Allah tidak menulikan telinga dan membutakan mata melihat kesusahan yang kita alami. Jadi ingat ya, Allah itu tidak pernah buta untuk melihat apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, tetapi kita perlu tahu bahwa kita perlu meminta kepadanya. Allah menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya, namun Allah menunggu apa kita sungguh-sungguh meminta pertolongannya dan bersandar pada kekuatannya atau kuasanya. Jadi ini ya yang menjadi poin penting untuk kita pelajari, bahwa ternyata dalam setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya Allah telah menyiapkan pertolongannya ya, di mana pertolongan tepat waktu. Nah, namun ternyata Allah juga menunggu apakah kita sungguh-sungguh meminta pertolongannya. Apakah kita mengharapkan pertolongan manusia, bahkan mengharapkan pertolongan dari diri kita sendiri. Jadi ternyata Allah menunggu apakah kita ini sungguh-sungguh meminta kepadanya. Oleh karena itu penting kita memiliki tindakan yang aktif atau iman yang aktif di dalam kehidupan kita. Pada saat kita tetap menunjukkan sikap bergantung pada Allah dengan situasi sulit, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Jadi ini ya, dalam keadaan yang sulit apapun, kita diharapkan sebagai remaja mampu menunjukkan ya sikap bagaimana ketergantungan kita sama Tuhan dalam keadaan yang sulit apapun yang kita alami. Mungkin ekonomi orang tua kita di masa pandemi tidak semakin hari semakin membaik. Mungkin keadaan orang tua kita semakin di masa pandemi kesehatan mungkin menurun, mungkin sakit yang diderita belum kunjung sembuh. Mintalah sama Tuhan. Maka Bapak percaya doa yang kalian naikkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, baik untuk pekerjaan orang tua kalian, untuk kesehatan orang tua kalian, Bapak Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kalian. Ingat, minta dengan iman sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk papa, mamaku, berikanlah kesehatan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya ketika mereka bekerja, baik di kantor, baik di pasar, dimanapun mereka berada, bahkan di sawah mungkin. Tuhan, aku berdoa jauhkan mereka dari mara bahaya, bahkan dari COVID-19.
dalam nama Yesus Kristus aja kalian harus belajar meminta kepada Tuhan. Dengan demikian sehingga Bapak bisa katakan Tuhan pasti melihat dalam kehidupan kalian. Nah, selain itu ternyata kebergantungan kita sama Tuhan akan berdampak atau terlihat oleh orang di sekitar kita bahwa sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan. Nah, rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sulit apapun, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada mustahil. Ingat, kita percaya bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan dijadikan oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dunia ini diciptakan dengan firman, apalagi dengan doa yang kita minta kepadanya. Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita masuk di kegiatan D, ya, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini menyanyikan Kidung Jumat nomor 457 ya Tuhan tiap jam. Nah, ini ada lagunya, ya Bapak cuma ambil bait pertama dan juga bait kedua. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kira-kira seperti itu ya lirik lagunya. Nah, kalian yang lebih paham, lebih jago, Bapak soalnya jarang juga nyanyi di Kidung Jumat ya. Bapak lebih ke lagu-lagu yang ya sekarang lebih lagu karismatik ya. Nah, intinya bahwa di dalam kehidupan kita ya, bahwa kita tetap memerlukan Tuhan dalam setiap jam, bahkan dalam setiap detik. Bukan berarti kita lalu berdoa setiap hari tanpa bekerja, itu salah ya. Intinya hati yang terpaut, hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa keselamatan datang daripada Dia, bukan karena usaha kita. Nah, yang kedua, kita belajar dari pengalaman orang tua ya. Jadi di sini kalian diminta untuk menanyakan orang tua atau walimu apa pengalaman mereka yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih. Catatlah pengalaman itu dan ceritakan di depan kelas. Ini adalah kesaksian berharga tentang pengalaman hidup keluarga yang bergantung kepada Tuhan. Jadi yang kedua ini kita belajar dari pengalaman orang tua ya. Entah orang tua kalian memang orang tua kandung atau wali kalian, karena mungkin kalian tinggal sama nenek atau kakek atau bibi atau paman. Pokoknya kalian diminta untuk pengalaman mereka yang menunjukkan bahwa mereka Allah sangat mengasihi dalam kehidupan mereka, yang berkaitan dengan bersyukur ya. Nah, baru kalian minta nanti catat-catat aja yang penting. Kalau kalian cerita di depan kelas, karena kita tidak ada pertemuan ya tatap muka, nanti mungkin di masa-masa akan datang kalian bisa ceritakan di depan kelas. Yang ketiga, belajar dari pengalaman teman. Tanyakan kepada 3 teman ya, orang teman dari luar lingkungan sekolah, apa alasan mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan apa saja kesulitan mereka untuk mempraktikkan rasa syukur dalam hidup sehari-hari. Hasil dari percakapan ini hendaknya dituliskan agar dapat diketahui oleh orang lain. Jadi yang ketiga ini kalian diminta untuk bertanya ya, belajar dari pengalaman teman kalian. Ingat 3 orang ya, lebih daripada 1 orang. Ada 3 orang yang kalian bertanya. Pertanyaannya tuh alasan mereka untuk senantiasa ya selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, bahkan keadaan yang sulit. Selanjutnya yang keempat, memberikan makna bersyukur bagi diri sendiri. Nah, ini menurut kalian ya, lengkapi 2 tabel di bawah ini. Tabel pertama harus diisi dengan 5 hal yang dapat
kamu syukuri di kolom jempol tangan ke atas. Jadi jempol ke atas itu 5 hal, 1, 2, 3, 4, 5 hal yang kalian syukuri di dalam kehidupan kalian. Terus selain itu kamu juga diminta menuliskan 5 hal yang sulit untuk disyukuri dalam kehidupan kalian di kolom jempol tangannya ke bawah. Jadi di kolom jempol tangan ke bawah kalian diminta untuk menulis 5 hal yang sulit untuk kalian bisa bersyukur. Nah, jadi tabel ini bisa berisi rangkuman dari apa yang kamu pelajari hidup bersyukur. Jadi tabel ini juga jadi rangkuman ya dari pelajaran dari bab yang ke-12. Jadi kolom yang jempolnya ke atas, kalian tulis 5 hal yang membuat kalian bisa bersyukur dalam kehidupan kalian. Tulis juga 5 hal jempol ibu jari ke bawah, 5 hal yang membuat kalian sulit bersyukur kepada Tuhan. Paham ya? Nanti kalau kurang paham bisa tanya ke Bapak atau guru yang akan membimbing kalian. Selanjutnya, tabel kedua diisi dengan menuliskan 4 ciri sikap bersyukur sebagai tindakan aktif. Ya, pertama jempol ke atas. Jadi yang tabel kedua kalian diminta untuk menuliskan 4 ciri-ciri ya sikap bahwa kita itu bersyukur sebagai tindakan yang aktif. Selanjutnya dan 4 ciri sikap bersyukur sebagai sikap pasrah di kolom jempolnya ke bawah. Jadi yang jempol ke bawah ini kalian juga menuliskan 4 ciri-ciri sikap orang yang pasrah atau pasif di dalam kehidupannya. Paham ya? Nanti kalau kalian kurang paham juga bisa bertanya ke Bapak di kolom komentar dan juga boleh minta bimbingan kepada guru yang akan membimbing kalian. Selanjutnya kita masuk di bagian E, evaluasi juga tugas. Nah, yang pertama, mengapa dikatakan bahwa bersyukur merupakan tindakan aktif bukan pasif? Nomor 2, ceritakan pengalamanmu tentang hidup bersyukur. Jadi di bagian E ini ada 2 tugas ya. Yang pertama, mengapa dikatakan bersyukur merupakan tindak aktif bukan pasif. Ceritakan pengalamanmu tentang hidup bersyukur. Nanti kalau kalian kurang paham, tanya juga ke Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman atau kesimpulan kita pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif bukan pasif yang dilakukan secara otomatis. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh memahami mengapa perlu memelihara sikap bersyukur. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita dan Dia memelihara kita dengan sungguh baik. Menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kita akan membawa orang lain juga belajar hidup bersyukur. Puji nama Tuhan. Jadi bersyukur kepada Tuhan sebagai tindakan yang aktif, bukan yang pasif secara otomatis kita lakukan. Oleh karena itu, kita belajar untuk sungguh-sungguh memahami mengapa di dalam kehidupan kita perlu memelihara atau menjaga sikap bersyukur. Yang pertama, kita tahu bahwa kita bersyukur karena bagaimana Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita, dan hal tersebut boleh membawa orang lain untuk bersyukur di dalam kehidupannya. Sebagai doa penutup, Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau berikan pada kami hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran tentang bersyukur bukan sekedar pasrah. Ajari kami untuk tetap memiliki tindakan yang aktif dan bukan pasif, untuk kami boleh lakukan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, shalom, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.